kita mau ngobrolin tentang ya bagaimana pengelolaan persediaan, Mbak, Mas, atau pastinya, atau disebut dengan inventory management. Apa ngeliatnya ke sana aja? Nggak usah ke saya, sana lihat nih. Itu ada. Aduh, kadang-kadang emang suka begini. Kalau ada sedikit, udah mulai kan. Oke ya. Nah, jadi gitu ya. Di setiap perusahaan gitu ya. Nah, ada barang datang, ya, barang datang itu ya kita taruh, kita terima gitu ya Mbak, Mas. Ya terus kita proses. Nah, proses itu ya kemarin kita udah nggak mau ya, nggak ngerti deh. Yang ngerti gituan siapa tuh biasanya? Nah, coba. Ini HDMI sih, kalau bukan HDMI bisa. Hmm? Ya udah mau nggak mau. Caranya begitu paling. Oke. Ini karena tidak bisa, ya itu saya udah kasih bahannya mau nggak mau karena nggak bisa ya. Nah itu kalau kita lihat
yang halaman eh, setelah cover gitu ya, itu ada goods arrival gitu ya. Terus ada warehouse, ada customer. Nah, di dalam ya, barang yang datang itu kan raw material biasanya. Ya, raw material. Ya, terus kita kelola gitu ya. Jadi work in process goods. Nah, atau barang setengah jadi gitu. Nah, barang setengah jadi ya setelah itu ya kita proses lagi jadi finished goods. Nah, berarti di dalam inventory itu ada tiga itu ya, Mbak. Ada raw material, work in process goods atau barang setengah jadi sama finished goods. Mm-mm. Ya. Nah, finished goods ini yang out gitu ya. Ya. Tuh customernya ambil. Nah, itu alasan-alasannya nanti baca aja lah. Kenapa sih perusahaan harus punya persediaan atau inventory gitu ya? Ya, ada alasan-alasannya kenapa gitu. Nah, jadinya begini Mbak sebenarnya. Waktu saya awal-awal jadi dosen gitu. Mm-mm. Kenapa? Awal-awal cerita. Waktu awal-awal saya, kenapa? Iya, waktu awal-awal saya jadi dosen gitu. Nah, gini gitu loh. Kan karena waktu itu reguler ya, ini kan kelas karyawan. Jadi saya nggak mau ada kejomplangan bahan antara Politeknik LP3I dengan Universitas Indonesia, dengan BINUS University. Saya kan ngajar di BINUS juga. Nah, UI, BINUS itu pakainya standar internasional, Mbak, Mas. Makanya saya bikin juga di Politeknik LP3I sama supaya nggak jomplang setidaknya apa yang anak BINUS omongin, apa yang anak UI ngomongin, kalian ngeh gitu. Mm-mm. Nggak mungkin. Biasanya di setiap perusahaan minimal salah satu ada dari mereka, Mas. Entah bosnya, entah manajernya, ya entah direktur, minimal pasti ada. Supervisornya, ya biasanya biasanya ada gitu. Salah satu dari mereka atau malah temen kerja kalian gitu. Biasanya sih begitu. Biasanya ada aja nyelip gitu. Jadi kalau mereka ngomong, jadi kalau kita melakukan inventory management, ntar begitu kalian, iya kan? Iya malu mas, iya katanya kuliah di LP3I, iya kan? Yang ya yang ntar kena lagi gue, ya kan? Masa ginian aja nggak tahu sih gitu. Kuliah di mana sih LP3I? Siapa dosennya Sahang? Gue yang kena, gue yang kena ya kan? Gimana nih si Sahang masa nggak diajarin ya kan? Nah ini problemnya gitu. Ya makanya lagian sih zaman sekarang Inggris sudah nggak menakutkan. Ada Google Translate, Mbak, Mas. Iya, bahannya tinggal copy, paste ke Google Translate, langsung keluar semua bahasa Indonesianya. Mm-mm. Jadi untuk memahami slide saya, bahan saya rasa sih nggak inilah ya. Ada Google Translate lah amat. Nanti dibaca aja tuh ya. Introduction-nya ada banyak banget tuh. Intinya, ini kalau kita lihat di slide gitu ya Mbak, Mas. Ya, kalau kita lihat di slide yang ntar saya lihatin yang ke berapa. Ya, kalau kita lihat di slide yang eh, mana ini? Nah, kelima, Mbak, Mas. Ya, kalau lihat di slide yang kelima, intinya sih gitu ya. Ya, inventory management atau kenapa persediaan ini penting gitu ya bagi perusahaan? Ya, yang kelima, slide kelima. Yang bawahnya why gitu, ada why gitu. Ya, kenapa kan gitu ya. Apa penting? Kenapa inventory itu ya nggak apa-apa Mbak, udah kesini. Ya, jadi kenapa inventory itu penting gitu? Nggak bercanda Mbak, bercanda. Bercanda. Ya, kenapa inventory itu penting? Karena
Kalau kita lihat Mas, Mbak, di perusahaan manufaktur itu sekitar 12% dari total aset itu inventory. Berarti gimana? Andai satu perusahaan total asetnya 100 miliar gitu ya. Berarti 12 M-nya inventory doang, Mas. Persediaan gitu loh. Itu kalau di perusahaan manufaktur. Nah, kalau di perusahaan wholesale retail, contoh seperti Alfamart, Indomart, retail ya. Ya, wholesale itu apa? Hypermart gitu ya. Masih ada nggak Hypermart? Masih ya, masih. Yang udah meninggal itu apa? Carrefour ya, Carrefour. Ah iya. Nah, perusahaan-perusahaan jenis begitu, Mbak, Mas, Transmart gitu ya, ya itu totalnya itu bisa 30% itu inventory doang. Berarti kalau ada perusahaan dia punya 100 M, 100 miliar total aset, 30 miliarnya itu cuman inventory gitu. Make sense? Kalau ada teman-teman yang kerja di perusahaan retail, di perusahaan wholesale gitu ya, itu pasti tahu begitu masuk isinya inventory semua barang dagangan kan? Iya gitu. Makanya ini penting untuk dikontrol gitu Mbak, Mas. Atau untuk dikelola gitu ya. Nah, yang jadi permasalahan Mbaknya, Masnya, ya. Kalau kita lihat slide ke-10, ya. Kalau kita lihat slide ke-10 ternyata kalau kita pegang inventory, ya, ini ada biayanya, Mbak, Mas. Gitu. Ya, kalau kita lihat slide ke-10 gitu ya. Nah, ada biayanya. Apa aja biayanya? Kita breakdown di slide ke-11. Ya, setidaknya ada 3 bagian besar ya kategori biaya di dalam persediaan, Mbak. Mas. Apa itu pertama carrying cost? Ya, apa itu carrying cost? Carrying cost itu adalah ya biaya yang muncul ketika kita ya menyimpan atau memegang persediaan, Mas. Yang kedua, ada biaya namanya ordering, shipping, and receiving. Ya. Waktu kita ngorder, waktu kita ngirim sama nerima, itu ada biayanya ternyata. Gitu ya. Yang ketiga, ini bagian ketiga itu biaya cost of running short itu adalah ketika persediaan kita tuh tipis, Mbak, Mas. Persediaan kita tipis. Sedangkan order banyak. Nah lo, ya, kalau persediaannya tipis, ordernya banyak, kira-kira efeknya apa tuh bagi yang order? Hmm? Bagi yang order, pasti ada yang nggak kedapetan ya. Kalau ada kedapetan, tuh, ini yang jadi masalah nih. Ingat ya Mbak, dalam bisnis itu ada pepatah yang kita sangat kenal sekali, yaitu you are not the only one. You are not the only one. Anda bukan satu-satunya. Mbak, tolong sadar Anda bukan satu-satunya perempuan di Indonesia ini. Ya. Pak, tapi saya cantik. Oke, Anda bukan satu-satunya wanita cantik di Indonesia ini, paham nggak? Hmm, dengar dulu. Begitu juga perusahaan. Gitu. Anda bukan satu-satunya perusahaan yang punya barang itu di Indonesia. Oke ya? Oke, kalaupun Anda satu-satunya yang punya barang di Indonesia, ya apa iya di seluruh dunia lo doang yang punya? Nah, maka kita sadar sekali sebagai anak bisnis yaitu akan selalu ada kompetitor. Betul, akan selalu ada kompetitor. Makanya barang nggak boleh kosong, Mbak, di warehouse.
Coba-coba aja lo kosong di warehouse. Ada order, sorry, nggak ada stoknya. Oh gitu. Kayaknya biasa nih dia nih. Iya, buat coba aja. Karena akan selalu ada pesaing yang mau nampung itu orderan. Coba aja lo kosong. Nah ini yang jadi permasalahan gitu ya Mbak. Ya kalau kita lihat maka gitu ya itu termasuk ke dalam yang bagian ketiga yaitu cost of running short. Ya, tapi kita breakdown. Untuk carrying cost itu ya, itu ada beberapa item. Pertama cost of capital tied up. Nah, cost of capital tied up ini merupakan gitu ya, Mbak, Mas. Ya. Oh, terima kasih, terima kasih. Ya, ya. Ini merupakan biaya atau modal yang nyangkut di inventory, Mbak. Ya, yang nyangkut di inventory. Makanya warehouse itu posisinya sentral Mbak di perusahaan itu. Ya. Nggak cuma buat operasional dan produksi, tapi juga untuk marketing sebenarnya begitu. Ya, ya cuma kadang-kadang warehouse suka disepelekan aja di kantor. Padahal itu sentral posisinya. Kenapa dia pegang inventory loh? Makanya biasanya tuh dikelolanya secara khusus tuh warehouse tuh. Ada manajernya gitu ya. Dia punya supervisor, punya karena ini baru ngomongin dari sisi keuangan loh, belum dari sisi operasionalnya warehouse. Masuknya kemana? Logistik, ekspor, impor, supply chain, semua itu udah kelar itu. Sekian dan terima kasih. Ini kita baru ngomongin keuangannya loh ya kan. Makanya sentral dia. Ya kenapa-napa sama warehouse-nya nggak jalan semuanya Mbak, Mas. Operational production nggak jalan, marketing nggak jalan. Nah, itu ada cost of capital tied up. Nah, yang kedua ada storage itu 12% ya, Mbak, dari total inventory, nilai inventory. Jadi kalau ada perusahaan gitu ya, ya, yang nilai inventorinya itu 100 miliar, ya berarti 12 miliar itu cuman ya, modal yang nyangkut di inventory gitu. Nah, storage itu ya and handling cost. Ya, barangnya harus ditata, dirapihin gitu ya. Kalau dia pakai racking system, nah berarti harus diatur tuh ya. Ya, iya kan? Emang barangnya bisa naik ke rak yang paling tinggi di naik gitu nggak bisa, ya. Pakai alat ya. Alatnya ada orangnya ya. Emang orangnya nggak digaji. Emang alatnya nggak pakai bahan bakar. Nah, itu total nilainya 0,5% dari seluruh total inventory, Mbak. 500 juta, Mbak, itu, Mbak. Kalau dia 100 M total inventorinya. Ya. Terus ada insurance. Ya diasuransiin tuh. Amit-amit ya gudangnya kebakar, ya kan? Nah, itu nilainya biasanya berkisar 0,5%, sekitar 500 jutaan. Property tax, ya tuh pajak nih, ya sekitar 1%-an lah. Setiap negara beda-beda. 1 M doang ngomongin pajak ya. Pajak persediaan, iya Mbak. Depresiasi dan keusangan. Nah, ini variatif ya. Tapi rata-rata biasanya sekitar 12%. Nah, ada karakteristik barang itu yang depreciation and obsolescence. Obsolescence itu keusangan, Mbak. Mas basi, basi. Ada barang yang produk yang kategorinya dia nggak basi. Besi misalkan dia nggak ada basinya ya kan. Ya, tapi kalau fashion ada basinya loh, Mbak. Ya, walaupun walaupun secara material dia nggak basi, tapi ada tren, Mbak. Trennya lewat, basi dia. Ya, siapa yang tanggung kalau nggak laku barangnya karena basi? Ya, nah mau nggak mau, Mbak. Ya, pasti ada nilai yang hilang ya, Mbak ya.
Siapa yang tanggung? Kantor, Mbak. Perusahaan tanggung gara-gara keusangan itu tadi. Itu sekitar 12%, Mbak. Total untuk yang pertama carrying cost itu 26% dari seluruh nilai inventory persediaan. Ini makanya kenapa bosnya suka marah-marah, Mbak, Mas. Ya ini masalahnya. Hitungannya jelas itu MM-an itu, Mbak. Nah, untuk ordering, shipping, receiving, ya itu ada dua elemen, order and production setup cost itu bervariasi, nggak bisa dirata-ratain. Karena beda, beda manufaktur beda, beda perusahaan beda gitu ya. Tapi kalau shipping and handling cost, ini rata-rata sekitar 2,5%, Mbak, dari total inventory gitu ya. Dari total keseluruhan inventory. Yang poin ketiga itu cost of running short juga nggak bisa ya. Setiap perusahaan beda-beda, setiap industri beda-beda, kita nggak bisa ngomongin ya berapa itu biayanya dari nilai inventory. Ya bervariasi, varies, beres, beres gitu kan ya. Bervariasi. Tapi dari informasi ini gitu, ya. Nah, kita bisa ya kalau kita lihat slide berikutnya, oh tuh lewatin aja, buat jadi bahan aja itu, ya. Nah, iya, lucu-lucuan aja, Mas. Nah, kita bisa hitung carrying cost, Mas. Ya. Hmm. Nah, pertama kita cari rata-rata inventory, ya, atau rata-rata persediaan. Ya, rata-rata persediaan ini tinggal ya kita lihat ya demand-nya. T itu adalah demand, permintaan per tahun, Mbak. Demand, ya. Nulisnya demand. Demand gitu ya, atau permintaan per tahun. Ya, biasanya sih ngelihatnya gampang dari sales aja. Sales ya. Tahun kemarin berapa ya total salesnya ya kita anggap permintaan gitu, Mbak. Nah, sedangkan N itu adalah berapa kali order. N itu berapa kali order dalam satu tahun. Oh, kita setiap bulan, Pak. Kalau order berarti 12 kali, paham nggak nih? Oh, kalau kita sih nggak tiap bulan, Pak, gitu ya. Per kuartal. Kuartal apa tuh? Per 3 bulan, Mbak. Berarti ada berapa kali order setahun? 4. Paham nih ya? N itu adalah berapa kali order dalam setahun. Wah, kita mah tiap minggu, Pak. Bablas aja lah kalau kayak gitu. Tiap minggu order, tiap minggu order. Gue sibuk banget ya kantornya. Boleh juga tuh. Nah, itu kita bagi dua, Mbak, Mas. Ya. Jadi demand kita bagi berapa kali order, berapa nilainya, baru kita bagi dua, gitu ya. Nah, T itu demand, nah T per N ini kita sebut key, gitu ya, atau quantity atau unit dari setiap kali order, Mbak. Rata-rata, ya, rata-rata. Oke ya. Nah, kalau kita lihat lagi di bawahnya, ya, total carrying cost, gitu ya, atau biaya
ketika kita memegang eh, inventory gitu ya, itu adalah C dikali PP dikali A, di mana A-nya itu adalah yang atas, Mbak. Rata-rata inventory gitu. Nah, PP itu apa? Itu purchasing price. PP ini purchasing price. Apa tuh purchasing price? Harga pembelian. Beli. Berapa ordernya ke PT Acong Jaya ya kan? Kemarin Benang Jaya ya, Benang Jaya ya kan? Pasti tahu dong. Masa kita nggak tahu berapa harga beli, ya kan? Pasti di kantor tahu. Inilah Mbak, Mas, kenapa laporan keuangan itu nggak boleh dilihat karyawan. Iya, takutnya karyawannya kuliah kayak kalian. Dia tahu ntar Anda bisa ngitung-ngitung tuh, itu yang ditakutin. Itu. Jadi board of director, direktur Anda nggak bisa bohong ke karyawan gitu loh. Aduh, sorry nih ya. Untuk THR kali ini cuma satu kali, gaji gini juga udah empet-empetan. Nah, padahal kita hitung kan tahu. Makanya nggak boleh tahu laporan ke keuangan ke karyawan. Takutnya ada yang kuliah kayak kalian begini diajarin sama dosennya yang sesat ya kan. Diajarin yang enggak gitu kan. Bu, semua bisa kita hitung, Mbak. Jeroannya perusahaan bisa kita hitung. Kita tahu dia bohong apa enggak gitu loh, Mbak. Coba-coba aja lu bohong lo sama gua. Gua hitung lo ya kan. Oke, C itu apa C? Nah, C-nya ini adalah carrying cost-nya, Mbak. Ya, atau biaya yang ditanggung oleh perusahaan. Ya. Selama ya, biaya yang ditanggung oleh perusahaan selama memegang persediaan. Ingat tadi ya, selama itu barang ada di tangan kita, itu biaya, Mbak. Makanya kita nggak mau lama-lama pegang itu barang. Cepet-cepet laku kayak gitu, Mbak, Mas. Ngapain dipegang lama-lama? Iya. Nah, kalau ditanya carrying cost-nya yang mana, Pak? Kembali ke slide yang atas, Mbak. Yang tadi, yang tabel itu. Yang poin satu ya, carrying cost ya. Elemennya ada cost of capital tied up, ada storage, ada insurance gitu ya, ada property, ada obsolescence gitu ya. Ya, kembali ke sini nih dia. Berarti kita harus tahu berapa biaya kapital, biaya modalnya gitu kan, yang nyangkut di situ gitu. Berapa storage and handlingnya gitu. Harus tahu berapa insurance property tax kalau ada gitu ya. Insurance ya, obsolescence, keusangan. Pak, kalau misalkan nggak ada, ya ya yang ada aja. Kalau memang contohnya oh, kita nggak pakai asuransi Pak, kebakar-kebakar itu gudang. Nah, kalau kayak gitu, ya mau nggak mau, ya kan? Ya nggak usah dihitung, nggak usah diada-adain kalau insurance nggak ada, misalkan kayak gitu. Oke nih ya, ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Untuk teman-teman yang di online, gimana? Ya harus ada datanya gitu. Berapa carrying cost kita total dulu tadi ya, iya kan? Harus tahu, kalau enggak mah.
Nah, setelah kita tahu baru kita ya kita harus tahu gitu Mas totalnya gitu. Hah? Oh yang ini. T T atau kan di berapa order itu kita sebut key Mbak. Ya, boleh lah. Itu unit per order. Ya, berapa unit dalam sekali order gitu Mbak. Andai, ini andai aja ya Mbak, Mas. Andai kita punya data kayak begini nih. Ini kita mau cari C, Mbak. Kita mau cari C. C itu merupakan persentase ya Mbak, Mas. Hah? Ntar, saya kasih di grup. Lihat di grup nih. Simsalabim. Tada. Ya, lucu-lucuan aja. Nah, itu ada ya. Ya, misalkan kita punya apa namanya? Biaya penyimpanan gitu ya, asuransi, asumsi keuangan gitu ya. Ini mau cari C ya Mbak, Mas. Mau cari C nih kita nih. Nah di ilustrasi tadi, coba lihat di ilustrasi yang tadi deh. Nah, unitnya ada berapa unit? Katakanlah 50.000 ya. Ya, 50.000. Ya jika gitu Mbak, Mas. Jika harga pembelian, ya, harga pembelian 1 juta, katakanlah begitu. Ya. Jika harga pembelian 1 juta per unit, katakanlah seperti itu. Nah, berarti kita bisa lihat berapa total persediaannya dong. Ya, atau inventory value istilahnya. Berapa? 50.000 ya, kita kali harganya berapa per unit gitu ya. 1 juta, berarti 50 M. Nah, ini yang kita sebut dengan total inventory gitu. Atau nilai persediaan. Ada di grup ya? Ya, sip. Oke. Kenapa, Mbak? Yang mananya, Mbak? 1 juta itu harga beli per unit. Harga barangnya. Ya, dikali ada berapa unit? 50.000. 50, 50 M. Oke nih ya. Nah, kita hitung ya berapa carrying cost-nya Mbak tuh yang di atas tadi tuh. Ada biaya penyimpanan, asuransi, asumsi keuangan, pendanaan. Coba totalnya berapa tuh Mbak? Coba dihitung. Ditambah ya.
Berapa totalnya? 22 juta, iya. 22 juta tambah 5.500.000 tambah 10 juta tambah 5 M. Ini, Mas. Nah, udah tahu ya? Ini yang kita sebut dengan total carrying cost. Totalnya, Mas. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Oh, yuk. Ih. Oke nih. Oke. Nah, total carrying cost ya, kita bagi, ini semoga yang online ngikutin ya. Kita bagi total persediaan, Mas. Tadi total persediaan berapa, Mas? Mbak? Total persediaan tadi 50.000 kali sejuta itu tadi total persediaan atau inventory ya. Ah, 50 M ya. Oke. Nah, kan kita mau cari yang C itu ya. Itu kan ya. Nah, si C-nya ini gitu ya, sama dengan kok total carrying cost. Si carrying cost, wait Mas. Ini carrying cost ya. Ya, dibagi sama total inventory. Berapa tuh? Berarti kan ini ya, 5.037.500 dibagi 50 M ya. Ya kan? Ya, pasti karena C memang persentase, Mas. Karena C itu persentase, Mas. 0,10075. Oke, Kakak. Atau kalau mau dijadiin persen gimana? Kali 100% sama dengan 10,075% gitu ya. Sampai di sini ada yang mau tanya enggak? Pusing. Aman? Oke nih ya. Oke. Lanjutkan. Berarti ya. Nah, total carrying cost-nya gitu ya. Ya, total carrying cost-nya itu tinggal C, berarti ini ya. Ya, dikali purchasing price, harganya berapa? Sejuta tadi ya. Ya. Dikalikan sama rata-rata A ya, rata-rata inventory. Rata-rata inventorinya ya. Kita belum tahu tadi ya. Ada berapa kali order dalam setahun gitu kan?
Kalau jika ada 4 kali order Mas dalam setahun, A-nya berapa jadinya? Dimanya berapa? 50.000 tadi ya? Iya kan? Nah, berarti kan 50.000 dibagi sama N. N-nya berapa? Ini ya, 4 kali order ya? Iya kan? Ya, dibagi 4, gini ya Mbak. Baru per 2 gitu ya? Berapaan tuh? 62, gini. Ah, itu rata-rata inventory gitu. Berarti TCC-nya berapa? Ini kali harga kali ini ya kan? TCC gitu kan? C dikali purchasing price dikali sama A ya kan? Gitu kan? 1 jam segini aja cepet banget ya waktu ya. Oh gitu. Perlu apa? TCC aman ya? Yang di slide, yang di slide keberapa tadi itu? Slide ke-13. Ya, TCC aman ya? Aman ya? Yang di grup. Enggak, itu total inventory, Mas. Kalau eh, PP itu kan purchasing price, harga beli. Berapa tuh harga belinya? Terus itu, ah ya. Ah, itu TCC-nya, Mas. Ya, 10 0,10075 dikali 1 juta dikali 6250. Berapa? 671. Ini ya. Ini Mas. Ya. Total carrying cost-nya 671 juta, Mas. Yang harus disediakan oleh kantor 1 tahun, Mbak. Kalau nggak disediain nggak jalan warehouse-nya, gitu. Ya. Nah makanya saya bilang laporan keuangan nggak boleh dilihat karyawan gitu. Misalkan Anda warehouse manager ngitung 671.875.000. Ini kan ini kan total carrying cost nih yang harus ada karena ada barang di warehouse kita. Ini Anda udah ngitung. Ternyata dana yang turun cuma 500 juta. Ngenes gak? Makanya laporan keuangan nggak boleh diketahui karyawan, Mas. Itulah makanya gitu. Nah, makanya kalau kita tahu posisi kita di mana kan seru. Sini loh. Suwe loh. Masa 500 lokasi sama gua kan 671.875.000. Ya mas minimal 600 lah. Kan kita bisa nego mas. Iya. Ini kalau nggak jalan di warehouse. Cie. Ancamannya gitu dong. Loh. Iya dong. Kan kita punya hitungan. Ancamannya dong. Iya nggak sih? Iya nggak iya. Iya kan?
Jadi kita bisa nego, Mas. Bisik-bisik ya kan, bisik-bisik tetangga. Lu gila lu. Ini anggaran gue 671 juta, 875 ribu. Lalu kasih coba gope 500 juta. Ya udahlah, naikin 600, ya kan? Lu bisa aja. Paling gitu, ya, lu bisa aja lu. Ih, tinggal dijanjiin aja, Mas. Udah lo naikin 600 juta kita kelabing, lu gua. Iya. Udah, ntar gampang lah kita atur gitu ya. Iya kan? Oh iya, kita kita taraweh, kita taraweh. Jadi aman nih ya, PCC aman. Nah, berikutnya slide berikutnya itu ordering cost. Oke, ini biaya order, Mas. Ya, biaya order. Nah, ya. Berapa? 629 apa nih? 629 juta. Lo korupsi lo ya. Korup, korup nih. 6 629. Mbaknya, Mbak Agus Tina 629. Korupsi. Mau ga- lo mau lo mau ganti motor lu ya? Bisa aja dari iya, 71 ke 29 berapa selisihnya tuh? Lumayan. Iya, 50-an hampir mau ganti Ninja dia. Tahu nih. Ayo, kampung siapa? Ih, janganlah, bosen. Jauh apa deket? Oke ya. Ordering cost itu adalah biaya per order dikali berapa kali order. Biaya per order dikali berapa kali order. Ya, ya betul. Nah, kita harus tahu berapa biaya sekali order tuh. Ya, 200 ribu. Gitu ya. Ya, biaya per order. Ya kalau misalkan sekali order biayanya 500 ribu, berarti 500 ribu kali 4 gitu. Iya, sejuta ya. Oh, 2 juta ya. Kirain masih dikorup juga. Kalau angka angka kecil nggak dikorup. Angka gede dikorup. Iya betul, betul. Itu yang jadi masalah, Mas. Kalau dia berapa tadi? 500 ribu ya? Ya, ya tinggal dikalikan aja ya. 500 ribu kali 4 ya. 2 juta gitu. Itu ordering cost. Nah, kalau kita lihat slide berikutnya, Mbak, Mas, maka kita lihat berapa total inventory cost kita. Ya, yaitu TCC ditambah, ya betul.
Berarti berapa? 6 tadi 629 ya? 629, 629, 687. Ah, ini ya rupiah ya. 629 juta. Nah, berarti ini TCC ditambah TOC. TOC-nya berapa tadi? TOC 2 juta, ya kan? Berarti 2 juta tambah 629 berapa? 631. Contoh aja. Iya, contoh aja. Baru contoh. Berarti kepala gudang, manajer gudang banyak duitnya ya Mas ya? Di- Dihitung Mas. Jadi enak gitu. Kita punya anggaran. Ini anggaran yang harus di kantor nih. Ceritanya begitu. Ya kan harus dikelola inventorinya. Ya kalau enggak gimana mau ngelolanya kalau nggak ada duitnya ya kan? Sampai di sini ada yang mau ditanyain enggak? Total inventory cost. Kang Imam, itu yang di online bisa ngeliat ke papan tulis nggak? Bisa ya? Saya, yang online bisa, saya Nggak coba kelihatan Pak, agak di zoom dikit nih. nggak kelihatan Pak, nggak kelihatan. Nggak kelihatan, coba di zoom dikit. Nah, ya Mas, ya Kang, udah dah, cukup. Aman ya? Oke, Nggak aman Pak, nggak kelihatan. nggak kelihatan? Waduh. Nah, kalau kita udah kenalan sama total carrying cost gitu ya, inventory cost, nilai inventory ya, total persediaan ya, total inventory. Nah, maka kita bisa ya, slide berikutnya, Mas, hitung economic ordering quantity iya atau EOQ. Slide berikutnya. Lebih biadab, Mbak. Slide berikutnya lebih biadab lagi. Hmm. Nggak apa-apa, mau dipijitin kepalanya. Oke, nah kalau kita lihat ya kurvanya, ya apa itu economic ordering quantity? Economic ordering quantity, habis yang tadi Mbak. Nah ya tuh ada kurva, sip. Tuh. Nah economic ordering quantity itu merupakan menentukan berapa gitu ya, Mbak, Mas. Ya. Jumlah atau kuantitas, berapa jumlah atau kuantitas yang paling cocok, ya, yang paling cocok bagi perusahaan. Nah, kata cocok di sini maksudnya apa? Biaya terendah, Mbak. Biaya terendah. Ya. Kenapa, Bro? Oh, economic ordering quantity. Ya, coba Mas Wahyu. Ya, betul. Lu ngerjain temen tuh.
Nah, kata cocok di sini maksudnya adalah ya, coba cocok tuh, cocok. Ya. Maksudnya cocok apa gitu kan ya? Ya. Iya, betul. Dengan biaya terendah, Mbak. Nah, bisa kita lihat di kurvanya gitu ya. Ya, bahwa ya, kalau kita bisa menentukan yang garis titik-titik itu, Mbak, nah itu merupakan berapa kuantitas yang harus kita order supaya biayanya atau supaya perusahaan mengalami biaya terendah. Betul sekali. Sip, gimana? Siap lahir batin? Kita coba. Oke, yuk kita lihat slide selanjutnya. Untuk menghitung economic ordering quantity, ya kita bisa pakai rumus IOQ sama dengan akar pangkat 2 dari 2 dikali O dikali T dibagi C kali price, purchasing price. Ada Mbak, di sini ada slide berikutnya ada. Akar pangkat, akar. Tenang, tenang semua, jangan emosi. Di kalkulatornya ada akar pangkat yang lambangnya centang gitu Mbak. Iya, ini. Tuh. Sama aja ternyata. Oke ya, kita coba. Ya, oke. Coba. Akar pangkat, ya, akar dari gitu ya. Berarti kan kita harus tahu O-nya gitu ya, Mbak Mas. Sebentar. Ya, berarti kita harus tahu O-nya. Nah, ini datanya kan kita udah punya ya. Ini hapus saja ya, yang ini ya. Oke. IOQ itu gini ya. 2 dikali O dikali T. Gitu. Dibagi C dikali purchasing price gitu ya. Oke, kakak. Nah, lah yang tadi yang kita obrolin. Oke. Berarti dua kan emang udah rumus ya. Biarkan saja dia hidup di alamnya, ya kan? Dikali O, O-nya berapa? O itu apa? Biaya per sip. Berapa biaya per order? 500.000. Ya. Dikali T, T-nya apa? Demand ya, permintaan. Berapa tadi permintaannya? Apaan? Unit permintaan. Ini kan N ya. Berapa kali order ini kan N. Nah, itu dia, Mbak. Iya, Mas, betul sekali. Ada Mbak tadi yang di mana tadi? Di grup ya? Di grup ada tadi. Dibagi gitu ya. C-nya berapa tadi? Cocok. 0,10075. Iya kan? Hah? Iya, 10 koma sama aja. Itu kan dalam persen. Iya, itu kan dalam persen. Yang ini dalam koma. Oke. Dikali purchasing price. Purchasing price berapa? 1 juta. Nah, coba dihitung. Kata guru matematikanya dulu yang dalam kurung kerjakan terlebih dahulu. Berarti ini kita kalikan dulu ya. 2 dikali 500.000 dikali 50.000 dibagi 0,1075 dikali 1 juta. Baru diakar Mbak hasilnya. Ada akar. Karena ini dia kurvanya parabolik.
Tuh kan, lu nanya sih, jadi gue jawab malah makin pusing. Tapi nanti kita akan ketemu lagi, Mbak, dengan permasalahan parabolik ini. Iya, 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 benar, 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 salah jurusan. Ya, masalahnya kan kita bisnis pasti bersinggungan dengan uang kan. Nggak mungkin enggak. Asik. Sabar, sabar, Mbak. Sabar, sabar. Nah, ini adalah dua dikali ini berapa? Gini ya, dibagi ini kali ini. 100, oh 107, 175. Gitu. Hah? Udah. Gini ya. Coba bagi Mbak berapa? 496, 496, 277 gini. Nah, di akar gitu. 4, ah, oh, 277,9. Udahlah 278 lah sama temen. 278. Koma kan? Iya. Berarti kan 496.000 maksudnya gitu kan? 277 koma gitu kan? Udahlah 78 aja sama temen. Karena dia koma 9, Mbak. Iya. Iya, sebenarnya kan saya selalu bilang kalau dalam pengerjaan semua yang ada di kalkulator komanya pakai aja, Mbak. Iya, iya. Udah nih. Nah, di akar, di akar ada lambangnya ya. Tinggal klik lambangnya, isi angkanya, dapat hasilnya. Nah, berapa? 700 gini ya, koma 4469 gitu ya. 69. Hah? 4469 gitu. 69. Ya, ini kalau mau dibuletin boleh, Mbak. Ya. Ya, ini kalau mau dibuletin jadi 705 boleh. Unit. Nah, ini dalam unit nih, Mbak ya. Gitu. Jadi ternyata, Mbak, Mas, ya, yang ekonomis itu adalah setiap kita menghandle inventory dari sekali order bagusnya 705 unit. Ini yang paling rendah biayanya. Ya, yang paling rendah biayanya. Ini yang ideal gitu loh Mbak, Mas. Paham nggak ya? Ya, yang ideal ya. Susah loh cari yang ideal. Sampai di sini ada yang mau ditanyain enggak? Jadi jadi eh ya kan?
Oh iya, 705 unit. Nah, jadi diusahakan, Mbak, ya, di gudang kita, ya, per order itu ya segini barangnya, jangan bablas kelebihan, jangan kurang juga gitu. Ya. Ini dalam unit loh, ya ada yang dalam kilogram, ya macam-macam. Ya tinggal tadi kan karena kita permintaan per unit ya, ya tergantung perusahaan Mbak sama Mas. Oh kita yuk ngitungnya bukan per unit Pak, tapi per kilogram ya. Udah berarti per berapa kilogram gitu. Per ton Pak kita ya udah berapa ton nih yang cocok untuk kita handle di warehouse kita gitu Mbak, Mas. Dengan asumsi biaya terendah gitu ya. Ya. Dengan dana tadi 629 juta. Ih, cocok banget kan. Yang tadi kan yang kita ajukan ke bos, iya dong. Hmm? Sebenarnya masih ada 5 jam lagi kita bahas. Jadi mau udahan aja. Nah, sebenarnya Mbak, Mas, ada lagi ROP ya reorder point. Kalau kita lihat ya reorder point ini saya udah ya. Nah, kalau ROP itu adalah ya kita lihat rata-rata permintaan per hari berapa, kita kalikan dengan lead time, Mbak. Ya, dari ordernya, dari lead time itu apa? Ada yang tahu lead time nggak? Ya, lamanya waktu apa tuh? Tergantung mau lihat apa gitu ya. Ya, kalau lead time proses di gudang berarti mulai dari barang masuk gitu ya sampai dia keluar. Berapa lama dia gitu. Itu lead time. Kalau lead time sih mulai dari raw material sampai barang jadi sama dia gitu ya. Nah, ini lead time order, Mas. Mulai pesan sampai tuh barang datang ya. Lead time order. Kalau kita tahu lead time ordernya kan demand per hari gampang ya, tinggal 50.000 ya dibagi berapa hari kerja setahun. Ya, kalau misalkan 1 tahun itu Pak kita nggak ada liburnya Pak, gas terus berarti 365 ya kan? Ya, ada yang 250 hari kerja. Ya, tinggal 50.000 tadi unit kan dibagi sama ya ada berapa hari kerja di kantor gitu. Nah, dikali lead time. Ya, berapa lama nih ordernya gitu ya. Mulai dari kita order sampai barangnya datang. Kalau di kantor berapa, Bro? Berapa lama? Kalau order sampai barangnya datang? Berarti 14 hari ya? Berarti 14 hari lead time dia gitu loh. Paham nggak nih? Lead time. Paham ya? Nah, dapatlah kita ya ROP gitu loh, Mas. Ya, kalau kita tahu lead time-nya dapatlah ROP. Nah, ROP ini untuk menyatakan ya kapan kita ngorder lagi. Kalau IOki kan berapa banyak yang harus kita order tadi ya 705 unit. Ini yang kita handle per order gitu Mas. Per kita ngorder barang dari supplier gitu ya. Nah kalau ROP kapan kita harus order lagi gitu. Oh, oh. Yuk lucu-lucuan aja yuk. Kita pakai data. Kita pakai datanya Mas ini aja. Mas saya berapa 14 hari ya? Ya, ya 15 deh sama temen. Nah, berarti kita harus cari D-nya dulu ya. D-nya itu adalah ya permintaan T gitu kan.
dibagi working days gitu kan. Ya, working days gitu. Ya, berapa hari kerja? Ada libur gak kantornya? Apa gas terus? Enggak, saya ngomongin kantornya loh Mbak ya. Kantornya ya. Sabtu Minggu libur, berarti 250 hari kerja lah ya. Oke, berarti 250 hari kerja. Gitu per tahun. Kantornya loh, ya. Ini terus T-nya berapa T-nya tadi? Demand ya? 50.000 kakak, betul sekali. Nah, kita bagi 50.000 bagi 250. Berapa? 200. Gini ya, unit ya. Nah, berarti setiap 200 unit, Mbak, habis order. 200 unit habis order. Gitu caranya. Itu ROP. Ya. Wait. Sebentar, sebentar. Oh, lead time-nya belum ya? Oh ya, sorry. ROP gitu. 200 dikali lead time 14 hari ya. Berapa tadi? 15 hari. Ya, nih. Berarti berapa tuh, Mas? Nah, 3.000. Ya, sip. Unit ya. Gitu. 200 kali 15 ya. Nah, ini ROP. Jadi setiap sekian order gitu ya. Nah, berikutnya kalau kita udah tahu reorder point, nah kita bisa cari itu ada apa kurvanya, kita bisa bikin ya. Ya, saya enggak ingin Anda harus bikin. Nah, berikutnya ya safety stock, Mbak, Mas. Ya, safety stock. Nah, ini safety stock adalah limit terendah barang yang harus ada, Mas. Limit terendah barang yang harus ada di gudang. Jangan sampai customer tanya kita kehabisan stok, nggak boleh, Mbak. Nah, ini ada safety stock gitu ya. Berapa unit barang kita yang kita harus punya di gudang gitu, Mbak. Ya kalau yang di manufaktur sih udah paham lah ini. Ya. Nah, itu ada cara ngitungnya, Mbak. Ya. Nah, rata-rata lead time ya dikali penggunaan harian, Mas, Mbak. Itu order point. Nah, untuk cari safety stocknya sendiri gitu ya. Nah, pemodelannya itu pakai statistik, Mbak. Mas, cuma kan kalian belum dapat ya statistiknya. Nah, ini agak ribet. Jadi untuk yang safety stock, nih ya next time lah. Next time. Bukan besok, Mas. Next time pan kita ada waktu. Ya, belum tentu juga. Ya, kapan-kapan bener. Ya, karena statistiknya belum dapat. Statistik kalian tuh semester 5 kalau nggak salah. Sekarang semester berapa? Oh ya, masih ya, masih lama.
Saya panggil-panggil ya. Buat teman-teman yang online, mohon direspon. Pak, nggak ada suaranya, Pak. Bentar ya, sabar ya. Bentar ya, bentar ya guys ya. Yang modul kemarin itu yang mana ya Mbak ya? Yang modul yang kemarin itu yang apa ya? Iya itu ngomongin apa ya? Oh yang duit ya, setoran ya.